Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih. Ini merupakan Wakasek bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Cipende, yaitu Ibu Rosmalia Epa MPD. Ya, beliau salah satu juga yang memang mengampuh mata pelajaran geografi ya. Bisa dikatakan satu rumpun dengan saya sejarah. Makanya dalam hal ini beliau diminta oleh saya untuk mengemukakan hal-hal atau faktor-faktor apa saja yang saya angkat kemarin terkait identifikasi minat siswa atau motivasi siswa dalam belajar sejarah di jam-jam terakhir yang kurang. Itu mungkin Ibu bisa menerangkan faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Oke, baik. Di sini kalau dibilang faktor-faktor yang mempengaruhi ya anak-anak itu belajar di jam siang ini, memang ada dua faktor di dalam motivasi belajar mungkin ya Pak ya. Ada dua faktor. Yang pertama itu motivasi intrinsik dan yang kedua merupakan motivasi ekstrinsik. Di dalam diri siswanya sendiri mungkin kalau siang hari itu sudah merasa lelah, dari pagi itu menerima ilmu gitu ya dari mata pelajaran yang lain, kemudian juga aktivitas-aktivitas, apalagi kan kalau di kurikulum Merdeka itu harus menggerakkan seluruh potensi diri murid gitu ya. Nah, otomatis ketika di jam siang itu ya jam 2, jam 7, 8, 9, 10 mungkin ya. Di sini sudah merasa lelah. Kemudian faktor ekstrinsiknya juga di sini, faktor yang dari luarnya, bisa dari lingkungan temannya juga gitu ya, atau mungkin di sini bisa jadi itu pembawaan dari teman-temannya biasanya ya. Aduh lelah, dia mungkin akan terbawa gitu, atau lingkungan kelas yang sangat riuh, tidak kondusif yang sebelahnya, atau juga teman-temannya yang kelihatan lelah, lesu, itu akan membawa juga dampak gitu di sini. Nah, itu mungkin Pak ada faktor-faktornya yang teridentifikasi kalau di jam-jam siang ini, jam-jam yang sangat rawan sekali ya di dalam pembelajaran gitu ya, kita sebagai guru ini. Oke, dan mungkin kita juga sebagai pengajar juga tidak bisa memponis dari sebelah pihak kan Bu. Mungkin dari gurunya juga bisa Ibu sampaikan seperti apa yang harus dilakukan ketika kasus itu terjadi. Oke, siap. Nah, yang pasti nih anak-anak kan kalau dikasih materi gitu ya, kalau dulu itu kalau kita teacher center ya, sekarang sudah tidak mungkin teacher center, tapi bagaimana caranya pembelajaran ini dibuat yang lebih menyenangkan oleh guru ini, agar siswa itu diajak belajarnya kok kayak nggak belajar, tapi sebenarnya belajar santai gitu ya. Misalkan nih dengan strategi pembelajarannya, model pembelajarannya yang harus dikembangkan. Mungkin bisa berbasis teknologi gitu ya, membuat anak atau game permainan diselingi ice breaking, bisa juga sih seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Dari hal gurunya ya di sini ya. Mungkin atau sistem atau apa, boleh sarana prasarana seperti apa? Oke, ya. Sarana prasarana di sini yang harus disediakan tentunya nih, yang paling menunjang itu ketika pembelajaran kan tidak semua anak ya kalau mau berbasis teknologi, internet tidak memiliki kuota seluruhnya gitu ya siswa di sini. Artinya di sini siswa itu kita sekolah itu harus menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai gitu ya, penyediaan akses internet, kemudian media yang dibutuhkan di kelas seperti infocus, terminal dan lain sebagainya, proyektor, itu sudah harus ada di kelas sebenarnya. Namun karena sekolah kita masih keadaan belum aman ya, karena dekat dengan hutan gitu ya, artinya di sini belum bisa di pengamanan yang ketat juga gitu ya untuk memasang seluruhnya. Itu rencana kedepannya. Ini mudah-mudahan kalau saat ini mungkin guru yang harus lelah gitu ya, membawa ringkit gitu ya, membawa media-media supaya anak bersemangat belajar di siang hari ini gitu Pak. Oke, ya cukup. Mohon.
tos cepet atau nanti ada pertanyaan? Mungkin ada hal-hal yang ini dikuatkan saja mungkin Pak di dalam strategi pembelajaran, model pembelajaran. Jangan terlalu memberatkan kita pembelajarannya. Kita satu rumpun ini mungkin lebih yang kontekstual saja, tidak harus menekankan anak harus paham materinya, tapi bagaimana pembelajaran sejarah ini bisa dimaknai untuk kehidupan sehari-hari siswa agar menghargai pahlawan juga ya, bahwa hidup itu kita harus melihat juga masa lalu untuk masa depan gitu ya. The present is the present is the key to the future. Ya, itu ya yang saya ingat dari sejarah. Terima kasih Pak Dede. Ya, terima kasih Ibu atas masukan dan mungkin menyampaikan beberapa faktor terkait apa alasan atau minat belajar siswa yang rendah di jam-jam terakhir. Siap. Dan banyak mungkin materi atau hal-hal yang baru yang saya ketahui. Terima kasih. Ya. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kurikulum dari SMA Negeri 1 Cibeney. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibunya. Sami-sami.